Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob pasti masih happy ya. Kemenangan Inter kemarin itu benar-benar luar biasa dan membuat kita punya harapan untuk mengangkat Piala Liga Champion musim ini, sahabat Bob. Dan ini adalah sesuatu yang luar biasa yang dilakukan Inzaghi dengan para pemainnya. Dan ini juga berkat dukungan manajemen. Pasti ini menjadi suatu pencapaian yang luar biasa di musim ini. Walaupun kita belum mencapai final, tetapi satu kaki sudah ada di sana, tetap membumi dan Inter tetap fokus, sahabat Bob. Tapi sebelum gue lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Pasti para pemain masih senang, bahagia, dan tapi mereka pasti hari ini akan langsung berlatih karena Sassuolo sudah menunggu dini hari Minggu ya, kurang lebih jam 1.45 atau jam 2. Inter akan menunggu Sassuolo, sahabat Bob. Jadi kita berharap terus Inter mendapatkan hasil yang benar-benar maksimal. Nah, sahabat Bob, kita sedikit mau berbicara tentang 5 hal yang kita pelajari di minggu ini. Pertama adalah kita berbicara apakah Inter berani bermimpi. Karena memang kekalahan 2 digit ya, kita sudah 11 kali kalah di Liga, termasuk kekalahan dari tim seperti Spezia, Empoli, Monza, telah membuat posisi Inzaghi sangat-sangat dalam tekanan berat. Tetapi walaupun dia sudah di kantongnya, dia udah ada Coppa Italia, terus Super Coppa 2, dan bahkan kemungkinan juga akan mendapatkan 1 Coppa Italia lagi, dan 1 kaki sudah ada di final Liga Champion. Nah, ini menurut ini adalah sesuatu yang benar-benar dibangun sama Inzaghi sama timnya, dan ini sesuatu pencapaian yang extraordinary ya. Apakah Inter tetap berani bermimpi? Ya, kita tetap berani bermimpi, sahabat Bob. Terus yang kedua adalah bagaimana tentang Alessandro Bastoni. Alessandro Bastoni ini semakin hari semakin bagus. Dan ingat sahabat Bob, waktu melawan Benfica di kandang Benfica, bagaimana umpan kaki kiri, crossing kaki kiri dia langsung ditanduk oleh Nicolo Barella. Dan semalam dia juga menampilkan penampilan yang terbaik, dan artinya Bastoni tidak menurun, dia terus meningkat. Walaupun banyak tawaran di mana-mana, dia tetap setia di Inter. Ini adalah yang kedua minggu ini. Yang ketiga adalah Henrikh Mkhitaryan membalas keyakinan Simone Inzaghi terhadap diri dia. Kita tahu bagaimanapun Henrikh Mkhitaryan ini kan memang sebenarnya akan menjadi cadangan, diambil dari Roma dengan free transfer, dan ini juga kita berterima kasih sama Roma sudah memberi pemain-pemain yang luar biasa, Dzeko dan Mkhitaryan. Jadi bagaimanapun ya, kayak kemarin mungkin kita berpikir akan trio Habibie yang akan turun, ternyata Inzaghi memberikan kepercayaan kepada Mkhitaryan, Hakan dan Barella, ternyata hasilnya luar biasa dan golnya pasti akan menjadi kenangan buat kita, sahabat Bob. Ini luar biasa. Gol Mkhitaryan itu adalah gol kelas dunia. Jangan lupa sahabat Bob, Mkhitaryan selain jago bermain bola, dia menguasai 5 bahasa ya. Luar biasa, selamat Mkhitaryan. Dan juga jangan lupakan yang keempat adalah Nicolo Barella membuktikan Inter memilih dengan benar. Kita tahu bahwa sebelum Nicolo Barella, Inter mengincar yang namanya Sandro Tonali. Tetapi si Conte waktu zamannya dia lebih menyukai pemain tua dan memilih yang namanya Arturo Vidal dan terus bermitra dengan Nicolo Barella. Dan kita bisa melihat hasilnya bagaimana pertarungan antara Sandro Tonali dengan Nicolo Barella.
Nicolo Barella begitu mempengaruhi permainan Inter, permainan keseluruhan Inter. Jadi ya akhirnya Inter tidak salah pilih. Inilah hebatnya ya, gairah dan dorongan yang tak tertandingi ketika berhadapan satu sama lain secara langsung, seperti yang dilakukan Barella terhadap Sandro Tonali. Nah, luar biasa Nicolo Barella ya sahabat Bob. Nah, kelima adalah Simone Inzaghi. Ini pelatih kopling ya, maksudnya dia ini pelatih khusus piala atau liga gitu. Nah, kita lihat bagaimana Carlo Ancelotti memenangkan Liga Champions bersama Milan, Real Madrid pada beberapa kesempatan. Namun rekor liganya tidak begitu bagus. Apakah Inzaghi akan masuk seperti ini? Kita melihat bagaimana dia kemarin mendapatkan Coppa Italia di Inter, Super Coppa sudah 2, terus final Coppa, sekarang tinggal kaki kita satu lagi menuju final. Nah, kalau memang benar ini luar biasa, tapi Inter tinggal waktu 90 menit, intinya fokus dan tetap membumi. Jadi memang rasio kemenangan Inzaghi ini adalah 75%. Apakah sekarang ada argumen konkret bahwa pria ini layak bergabung di Inter musim depan, sahabat Bob? Ya, kita berharap bagaimanapun Inzaghi adalah sesuatu yang luar biasa. Menurut gua dia adalah anugerah di Inter, apalagi dengan kondisi keuangan Inter dan gaji dia tidak sebesar Conte, tapi dia benar-benar bisa menghasilkan sesuatu yang sangat berbeda dan itu membanggakan, sahabat Bob ya itu. Nah, ini sedikit yang dibilang sama Kondo gitu loh. Hal yang terjadi 3 kali berturut-turut tidak mungkin kebetulan. Jadi kemenangan Inter 3 kali berturut-turut melawan Milan itu adalah bukan secara kebetulan. Ya, artinya para pemain Inter lebih baik. Dalam 4 bulan terakhir Inter telah memenangkan 3 derby, kata si Kondo. Itu bukan hanya insiden yang terisolasi. Ini adalah tren di tahun 2023. Inter benar-benar bermain dengan penampilan terbaik mereka kemarin. Mereka memiliki kemauan yang besar dalam derby ini. Jika Anda ingin memberi Milan alasan untuk berharap, dari 6 babak sepak bola yang kami mainkan melawan Inter 2023, babak kedua kemarin adalah yang terbaik, kata si Kondo. Jadi tidak ada yang kebetulan. Inter memenangi derby 3 kali berturut-turut dan itu adalah clean sheet, sahabat Bob. Jadi memang Internya luar biasa. Nah, ini sedikit dari mantan treble winners ya, Cambiaso. Merasa Inter tidak punya alasan misal bahwa orang kemarin kan juga banyak, waduh kenapa nggak 3-0, 4-0. Tidak ada yang menyesal. 2-0 itu adalah angka yang besar, skor yang besar untuk Liga Champions. Jadi nggak akan gampang. Sama waktu kita menang di kandang Benfica 2-0 dan kita akhir bermain imbang 3-3 di kandang walaupun kita udah unggul 3-1. Tetapi inilah sepak bola. Liga Champions ini sangat berbeda. Saya tidak mengharapkan pertandingan derby seperti ini. Itu mirip dengan pertandingan Super Coppa. Milan tidak masuk ke dalam pertandingan, Inter bisa mendapatkan gol ketiga. Tapi kemudian Milan memiliki sedikit reaksi sehingga Inter bisa sangat senang dengan hasilnya. Cambiaso juga berbicara tentang kinerja Edin Dzeko. Dia adalah pemain yang sering luput dari perhatian. Tetapi kalau bola sampai di kaki atau di kepala dia, itu menjadi gol. Dan itulah yang terjadi, sahabat Bob. Nah, ini legenda Inter juga, Samuel Eto'o, merasa kunci kemenangan Inter adalah pengalaman. Mantan striker treble winner mencatat bahwa pemain berusia 34 tahun dan 37 tahun, Mkhitaryan dan Dzeko, membuat perbedaan. Pengalaman sangat membebaninya. Benar ya sahabat Bob, bagaimanapun pengalaman ya, waktu zaman Conte kita punya Arturo Vidal, punya siapa lagi itu, Sanchez, dan itu memang terbukti sahabat Bob. Nah, sekarang Inter mempunyai beberapa pemain senior yang ini yang akan membantu Inter, sahabat Bob. Nah, ini juga Diego Milito gitu loh. Inter Milan hampir sempurna di Liga Champions. Dia bilang Inter memainkan pertandingan yang hampir sempurna.
kata si Milito. Inter adalah tim yang jauh lebih baik dan hanya membiarkan 2 tembakan tepat sasaran ya. Ini benar yang terjadi kemarin bahwa hanya 2 tendangan ke gawang buat Milan dan selebihnya Inter benar-benar mendominasi. Milito juga memberikan pendapat tentang pemain Inter Mkhitaryan. Mkhitaryan adalah pemain dengan mesin yang hebat dan dia mencetak gol yang dapat memberikan ketenangan. Luar biasa memang Mkhitaryan ya. Nah, ini sedikit gua mau update tentang CEO Inter, Opa Marotta. Simone Inzaghi akan menjadi pelatih Inter musim depan ya. Jadi dia memastikan bahwa Inzaghi akan terus di Inter. Jadi kita tenang sahabat Bob, semoga juga Inzaghi tetap mau karena kontraknya sampai 2024. Dan terus yang kedua adalah bahwa Onana tidak dijual. Bahwa sampai sekarang kita juga belum menerima yang namanya penawaran. Ya katanya kemarin Chelsea nawar 45 juta lah apalah. Tapi sampai sekarang belum ada. Dan bahkan si bocah itu, anak itu tetap ingin bertahan di Inter kata Opa Marotta. Dan juga kita tidak ada niat untuk menjual yang namanya Onana ya. Jadi Opa Marotta juga berbicara tentang pentingnya transfer gratis. Ini adalah fundamental bahwa kemarin yang menciptakan gol itu adalah Mkhitaryan dan Dzeko yang mereka dapatkan secara gratis. Ini adalah modal yang kami adopsi sebagai bagian dari tujuan kami untuk kelanjutan secara finansial. Jadi kenapa Inter mengincar pemain-pemain gratis? Inilah tujuannya. Bersama dengan Ausilio dan Bacin, saya mencari profil yang tidak mengeluarkan biaya apapun. Selain pemain top, saya juga mengacu kepada Onana, Acerbi, Darmian dalam pengertian itu. Unsur-unsur semacam ini juga dapat memberikan dampak keuangan yang positif. Dan Inter sudah merasakannya sekarang. Bahkan selama Inzaghi di Inter sudah menghasilkan 200 juta euro. Bahkan ini kemenangan semifinal itu juga masuk duit ya. Nanti masuk ke final itu juga bakal dapat duit sahabat Bob. Nah, ini juga sedikit bicara tentang Lautaro Martinez. Jadi memang menurut portal Football Insider ya, bahwa Nerazzurri benar-benar harus serius bahwa mencermati minat kuat Manchester United terhadap Toro. Ini tidak akan berhenti karena memang Ten Hag begitu senang dengan Toro dan kita nggak tahu. Memang kalau secara value sebenarnya Toro ini lebih mahal dibanding Leo yang digadang-gadangkan gitu kan. Nah tapi kita akan lihat. Tapi semoga Toro tetap bertahan di Inter sahabat Bob. Nah ini juga tentang pemain ya. Si Opa juga udah bilang bahwa Inter selalu mengincar pemain gratis. Ini Roberto Pereira ini juga bakal habis kontraknya di Udinese dan Udinese pengen memperbaharui kontraknya tetapi Pereira kayaknya tidak dan kemungkinan dia juga bisa nanti masuk ke Inter. Semoga aja, apalagi pemain senior-senior seperti ini dibutuhkan Inter sekarang, apalagi gratis sahabat Bob. Jadi kita tunggu aja bahwa apa yang dilakukan Inter saat ini adalah semuanya adalah untuk kepentingan sama-sama. Nah ini juga sedikit Antonioli berbicara bahwa dia memuji kedewasaan Steven Zhang ya. Dia adalah presiden termuda di Inter, bagaimana kedewasaan dan dia selalu berpikir di luar kotak. Jadi ini memang luar biasa cara pemikiran dia. Gua juga istilahnya ngelihat presiden muda walaupun dia anak orang kaya, tetapi dia tetap belajar. Ini yang dibilang sama si Antonioli. Jadi ya bagaimanapun selama 7 tahun dia memimpin Inter dan Inter sudah menghasilkan Scudetto, Coppa, Supercoppa, masuk ke final Liga Eropa. Dan ini satu kaki lagi menuju final. Jadi ini adalah sesuatu yang luar biasa. Jadi kita nggak hanya bisa melihat Zhang begini, ini begini gitu loh sahabat Bob. Nah dia juga mengomentari Digital Beat bahwa memang udah diputus dan inilah tugas dia untuk mencari sponsor baru. Nah pentingnya transfer gratis untuk strategi keuangan. Nah si Antonio juga berpikir seperti itu, seperti yang Opa bilang bahwa dalam beberapa tahun terakhir kami telah berbicara banyak tentang kesinambungan finansial, sebuah elemen penting. Dia bilang masih banyak yang harus dilakukan dan hasil olahraga sangat membantu untuk jadi bagaimanapun
transfer gratis itu akan sangat membantu untuk keuangan Inter. Jadi ya, kita tunggu nanti Minggu dini hari Inter akan bertemu dengan Sassuolo. Semoga Inter terus mempertahankan menang, menang, menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye bye. Ci vediamo. Yes.